Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Afifah dengan NIM 2304090025 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 23. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi buklet yang sudah saya buat yang berjudul Belajar Jamur dengan Mudah untuk memenuhi mata kuliah Pengelolaan Sumber Belajar. Nah, buklet ini disusun sebagai bahan ajar untuk membantu peserta didik memahami materi bumi atau jamur secara lebih mudah, menarik, dan sistematis. Nah, baik, pada bagian awal terdapat prakata yang berisi ucapan syukur serta tujuan penyusunan buklet yang sudah saya buat. Selanjutnya, terdapat peta materi yang memberikan gambaran mengenai materi-materi yang akan dipelajari dalam buklet ini. Next, ada latar belakang. Nah, pada latar belakang ini sendiri dijelaskan bahwa bahan ajar memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran. Namun, penggunaan bahan ajar yang monoton dapat membuat peserta didik merasa jenuh. Oleh karena itu, buklet ini sendiri dipilih sebagai alternatif bahan ajar yang praktis, menarik, dan mudah dipahami untuk peserta didik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya sendiri yaitu penggunaan buklet yaitu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, mempermudah pemahaman materi, mendorong pembelajaran mandiri, serta menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran. Next, ada manfaat. Nah, manfaatnya sendiri dijelaskan bagi peserta didik dan bagi guru. Bagi peserta didik sendiri, buklet dapat membantu memahami materi dengan lebih mudah karena disajikan ringkas dan dilengkapi gambar. Sedangkan bagi guru, buklet dapat menjadi alternatif bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Next, ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang menjadi acuan pembelajaran yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-cirinya, cara reproduksi, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil investigasi mengenai keanekaragaman jamur. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu pembahasan diawali dengan pengertian dan ciri-ciri jamur. Jamur sendiri merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, jamur bersifat heterotrof dan dapat hidup sebagai saprofit, parasit, maupun bersimbiosis dengan organisme lain. Selain itu, jamur umumnya hidup di tempat yang lembab dan berkembang biak dengan menggunakan spora. Selanjutnya dijelaskan mengenai struktur tubuh jamur. Tubuh jamur sendiri tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kumpulan hifa membentuk miselium yang berfungsi sebagai penyusun tubuh jamur. Nah, pada bagian ini juga dijelaskan beberapa jenis hifa berdasarkan keberadaan sekat dan jumlah selnya. Lalu yaitu masuk ke pembahasan berikutnya adalah klasifikasi jamur. Nah, kelompok pertama adalah Zygomicota yang berkembang biak secara seksual dengan membentuk zygospora dan banyak hidup sebagai saprofit. Contohnya yang sering kita jumpai adalah Rhizopus yang digunakan dalam pembuatan tempe. Kelompok kedua adalah Ascomycota, yaitu jamur yang menghasilkan askospora di dalam struktur yang disebut askus. Nah, kelompok ini memiliki banyak anggota yang berperan dalam industri pangan maupun penelitian. Yang kelompok yang ketiga ada Deuteromycota atau jamur yang tidak sempurna, yaitu kelompok jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Beberapa anggotanya dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun pada tanaman. Kelompok berikutnya ada Basidiomycota, yaitu kelompok ini umumnya memiliki ukuran tubuh yang besar dan dapat dilihat secara langsung, seperti jamur tiram dan jamur merang. Jamur ini berkembang biak dengan membentuk basidiospora.
Nah, selain itu, buku ini juga membahas listenes atau lumut kerang dan mycorrhiza. Listenes sendiri merupakan simbiosis antara jamur dan alga yang mampu hidup di lingkungan ekstrim. Sedangkan mycorrhiza sendiri merupakan hubungan simbiosis antara jamur dan akar tumbuhan yang saling menguntungkan. Nah, mycorrhiza sendiri membantu tumbuhan menyerap air dan mineral, sedangkan jamur memperoleh nutrisi dari tumbuhan. Pada bagian berikutnya dijelaskan mengenai reproduksi dan daur hidup jamur, meliputi daur hidup Zygomicota, Astomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, materi ini dilengkapi dengan bagan sehingga peserta didik dapat memahami tahapan reproduksi jamur secara lebih mudah. Nah, bagian terakhir ini membahas tentang peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jamur memiliki banyak manfaat seperti berperan sebagai pengurai bahan pangan, penghasil obat-obatan, dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Namun, beberapa jenis jamur juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia serta kerusakan pada tanaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peranan jamur agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Nah, sebagai penutup, buklet ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami materi fungi secara lebih mudah melalui penyajian materi yang ringkas, sistematis, dan didukung oleh ilustrasi yang menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.